Baik, sekarang saya akan memberikan kasus tentang Wall of Government. Berikut cuplikan videonya. Dan saya minta ini agar inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini mulai kita bisa produksi secara massal sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk-produk impor dari negara lain. Jika kasus COVID ini merebak, terutama awal Maret, langkah pertama yang kami lakukan adalah segera membentuk konsorsium ini. Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang diinovasi oleh Kemendikbudristek bersama dengan berbagai lembaga riset, baik perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga swasta, bersinergi menciptakan program produk riset dan inovasi untuk menjadi solusi di tengah pandemi melalui pengembangan ventilator. Emergency ventilator kerjasama dengan BPPT, PT Len, Polijaya, PT Dharma, dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ventilator Indonesia kerjasama antara ITB, PT Len, dan Yayasan Pembinaan Masjid Salman ITB. ICU ventilator yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada. Low cost ventilator transport yang dibuat oleh Universitas Indonesia. Pengembangan rapid diagnostic test kerjasama antara BPPT, Kemenkes, Universitas Gadjah Mada, UNAIR, UNPAD, dan PT Nepatika Mataram. Kemudian ada PCR test kit kerjasama antara BPPT dengan PT Bio Farma. Contoh best practice Wall of Government. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM saat ini masih diterapkan oleh pemerintah di beberapa daerah. Selain aturan PPKM, pemerintah juga telah mengeluarkan larangan agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2021 ini. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya orang berkerumun karena mudik Lebaran, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi dan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Namun demikian, di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif justru membuka destinasi-destinasi wisata. Tak pelak kebijakan itu justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, tak sedikit yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Masyarakat dilarang mudik, namun diperbolehkan mengunjungi tempat wisata. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan atas wewenang Menteri Perhubungan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di setiap daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Haryadi dan narasumber saya Mbak Alfa yang sekarang ini beliau bertugas di Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tepatnya di Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Alfa, dengan tema kali ini kita adalah layanan publik berkaitan dengan profesi Mbak Alfa sekarang di Kementerian Perhubungan. Bisa dijelaskan Mbak Alfa bagaimana pekerjaan di dalam instansi Mbak Alfa dalam melaksanakan pelayanan publik, Mbak? Oke, ya, jadi kalau sekarang sehari-harinya saya sih akan bekerja memang di Direktorat Jenderal Kereta Api, tapi khususnya untuk unitnya itu ada di Direktorat Prasarana Perkeretaapian, di Subdirektorat Fasilitas Operasi. Untuk jenis pelayanan publik yang pernah saya lakukan ataupun mungkin saya layani di subdit saya itu jenisnya izin melintas kereta api ya, atau yang kita sebut juga bisa izin crossing, mana pihak lain atau pemohon yang mengajukan izin terkait utilitas mereka melintasi jalur kereta api dapat berupa underpass, overpass, pipa ataupun kabel
listrik atau kabel optik. Jadi untuk pengajuannya, sistem pengajuannya sih mereka langsung aja ya mengajukan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Kereta Api beserta dengan seluruh persyaratan berkas teknisnya. Nanti dari Direktorat Jenderal akan disposisi langsung ke Direktorat Prasarana untuk melakukan pengecekan berkas nih, sudah benar apa belum dan sudah lengkap atau belum. Nanti setelah dilakukan pengecekan, sudah lengkap seluruhnya dan benar, kita lakukan tinjauan lapangan, sudah sesuai semua, nanti bisa langsung kita naikkan untuk pengajuan persetujuan SK mobilitasnya kepada Direktorat Jenderal lagi. Itu Mas. Yang saya tangkap berarti untuk prosesnya dari pemohon mengajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian, nanti pemohon ini diminta untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan begitu ya Mbak ya, setelah diperiksa apakah sudah betul atau sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta, nanti baru diterbitkan SK-nya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan saya kepada Mbak Alfa, dari pelayanan publik yang berupa perizinan crossing ini, bagaimana Mbak Alfa atau instansi Mbak Alfa ini dalam melaksanakan atau mengupayakan dalam meningkatkan pelayanan mutu yang ada di instansi Mbak Alfa? Ya, jadi kalau untuk peningkatan mutu ini ya, setelah pemohon mengajukan permohonan dan mendapatkan SK crossingnya, nanti kita akan kirimkan link langsung kepada pemohon untuk mengisi survei nih, survei kualitas pelayanan dan pelaku penyimpangan selama pelayanan perizinan. Jadi di situ mereka dapat mengisi langsung mengenai keterbukaan informasi, prosedur pelayanan yang didapatkan, kemudian juga konsultasi seperti apa selama proses perizinannya. Kemudian juga mereka dapat mengisi perilaku penyimpangan pelayanan nih, misalnya apakah ada pungutan liar, kecurangan, ataupun mungkin juga diskriminasi pelayanan. Dan yang terakhir, pemohon juga dapat mengisi evaluasi dan juga perbaikan, apakah ada yang perlu ditingkatkan selama mereka mengurus perizinan tersebut. Jadi kita bisa tahu apakah pelayanan yang sudah kita berikan nih, apakah sudah memadai dan sudah memuaskan pemohon. Kalau memang ternyata masih ada kekurangan, kita bisa kasih tahu Mas. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Alfa. Jadi yang saya tangkap berarti dari setelah proses perizinan yang telah dilaksanakan, untuk upaya peningkatannya nanti dari instansi Mbak Alfa memberikan survei begitu ya kepada pihak ketiga atau pemohon tadi, supaya pemohon-pemohon tadi dapat melaksanakan penilaian kepada pelayanan publik yang telah dilaksanakan instansi Mbak Alfa, begitu berupa survei yang nanti pemohon dapat memberikan kritik dan saran yang nantinya bisa dievaluasi oleh instansi Mbak Alfa untuk ditingkatkan kembali. Itu ya Mbak Alfa, betul ya Mbak ya? Baik Mbak Alfa, terima kasih. Itu saja mungkin yang saya tanyakan untuk sementara ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi Mbak Alfa atau teman-teman yang mendengarkan semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfa. Sama-sama.